Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nadli Rotun Nikmah, nomor NIM 200100051. Saya dari kelas Manajemen Reguler Pagi B. Di sini saya akan membahas materi mengenai unsur-unsur kebahasaan. Unsur kebahasaan. Unsur kebahasaan adalah unsur-unsur terkait kaidah kebahasaan dalam bahasa Indonesia yang terdapat dalam sebuah karya sastra. Ada pula tujuan dari unsur kebahasaan, yaitu untuk persatuan dan kesatuan wilayah dalam penyelenggaraan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara. Unsur-unsur kebahasaan terdiri dari: yang pertama, kalimat tunggal dan majemuk; yang kedua, konjungsi atau juga kata hubung; yang ketiga, kata berimbuan; yang keempat, kelas kata atau jenis kata; yang kelima, kata aspek dan kata modalitas; yang keenam, kelompok kata atau frasa; dan yang ketujuh adalah pengulangan kata, kata ganti, dan juga kata transisi. Selanjutnya, saya akan membahas mengenai apa itu kalimat tunggal dan juga apa itu yang disebut kalimat majemuk. Kalimat tunggal yaitu terdiri dari satu subjek dan satu predikat. Namun, kalimat tunggal bisa juga diikuti dengan objek dan keterangan. Kalimat tunggal juga memiliki beberapa ciri, antara lain: 1. Kalimat tunggal hanya memiliki satu peristiwa pokok. Dengan kata lain, kalimat tunggal hanya menjelaskan atau menyampaikan satu peristiwa di dalamnya. Yang kedua, kalimat tunggal hanya memiliki satu struktur penyusunan kalimat saja. Dan yang ketiga, kalimat tunggal tidak pernah menggunakan kata konjungsi atau tanda baca koma di dalamnya. Contoh dari kalimat tunggal yaitu Budi pergi ke sekolah. Budi sebagai subjek, pergi sebagai predikat, ke sekolah sebagai keterangan. Selanjutnya, apa itu kalimat majemuk? Kalimat majemuk terdiri dari lebih satu subjek dan predikat. Biasanya diikuti oleh konjungsi atau kata penghubung. Contoh dari kalimat majemuk adalah Budi pergi ke sekolah sedangkan Andi ke pasar. Kalimat majemuk juga memiliki beberapa ciri, antara lain: yang pertama, terdiri dari dua klausa yang saling berhubungan menggunakan konjungsi. Yang kedua, dari penggabungan antar kalimat tersebut menghasilkan kalimat dan makna baru. Yang ketiga, isi kalimat yang terdiri dari subjek, predikat, serta kalimat penjelas lebih dari satu. Kalimat majemuk juga memiliki beberapa jenis, antara lain kalimat majemuk setara, kalimat majemuk ratapan, kalimat majemuk bertingkat, kalimat majemuk perluasan, dan kalimat majemuk campuran. Selanjutnya, saya akan membahas mengenai konjungsi dan juga kata berimbuan. Apa itu yang dimaksud dengan konjungsi? Konjungsi merupakan kata yang mempunyai fungsi menyambung induk kalimat dan anak kalimat. Berdasarkan perilaku sintaksis, konjungsi dibagi menjadi 5 kelompok, antara lain: yang pertama, konjungsi koordinatif; 2. Konjungsi korelatif; 3. Konjungsi subordinatif; 4. Konjungsi antar kalimat; dan yang kelima adalah konjungsi antar paragraf. Dan apa itu yang dimaksud dengan kata berimbuan? Kata berimbuan adalah diletakkan pada kata dasar, baik di depan, tengah, maupun akhir, dari gabungan 3 kalimat tersebut untuk membentuk kata baru yang artinya berhubungan dengan kata pertama. Kata berimbuan, kata yang telah mengalami proses pengimbuan atau afiksasi. Imbuan atau afiksasi adalah morfem terikat yang digunakan dalam bentuk dasar untuk membentuk kata. Hasil dari pengimbuan tersebut disebut kata berimbuan atau kata turunan. Fungsi dari imbuan adalah bisa mengubah kelas kata. Misalnya, kata benda jika diberi imbuan bisa menjadi kata kerja.
kata sifat, atau kata lainnya. Begitu juga sebaliknya. Selanjutnya, saya akan membahas mengenai jenis-jenis kata. Yang pertama ada kata benda atau juga yang disebut nomina. Kata benda atau nomina adalah kata-kata yang merujuk pada bentuk suatu benda. Bentuk benda dapat bersifat abstrak ataupun konkret. Yang kedua adalah kata kerja atau disebut verba. Kata kerja atau verba adalah jenis kata yang menyatakan suatu perbuatan. Yang ketiga adalah kata sifat atau yang disebut adjektif. Kata sifat adalah kelompok kata yang mampu menjelaskan atau mengubah kata benda atau kata ganti menjadi lebih spesifik. Selain itu, kata sifat mampu menerangkan kuantitas dan kualitas dari kelompok kelas kata benda atau kata ganti. Yang keempat ada kata ganti atau disebut pronomina. Kelompok kata ini dipakai untuk menggantikan benda atau sesuatu yang dibendakan. Yang kelima ada kata keterangan atau disebut adverbia. Kata keterangan adalah jenis kata yang memberikan keterangan pada kata kerja, kata sifat, dan kata bilangan. Bahkan mampu memberikan keterangan pada seluruh kalimat. Yang keenam ada kata bilangan atau numeralia. Kata bilangan adalah jenis kelompok kata yang menyatakan jumlah, kumpulan, dan urutan sesuatu yang dibendakan. Dan yang ketujuh adalah kata tugas. Kata tugas merupakan kata yang memiliki arti gramatikal dan tidak memiliki arti leksikal. Dari segi bentuk umumnya, kata-kata tugas sukar mengalami perubahan bentuk, seperti kata dengan, telah, dan tetapi, namun. Ada sebagian yang dapat mengalami perubahan golongan kata, tetapi jumlahnya sangat terbatas, seperti kata tidak dan kata sudah. Meskipun demikian, kedua kata tersebut dapat mengalami perubahan menjadi menindakkan dan menyudahkan. Dan yang selanjutnya, saya akan membahas mengenai kata aspek dan kata modalitas. Kata aspek adalah keterangan yang merujuk pada keberlangsungan pekerjaan yang sudah, akan, atau sedang dikerjakan. Sedangkan, apa itu kata modalitas? Kata modalitas adalah makna kemungkinan, keharusan, kenyataan, dan sebagainya yang menunjukkan sikap pembicara. Selanjutnya, saya akan membahas mengenai kelompok kata atau frasa. Apa itu yang disebut dengan kelompok kata atau frasa? Kelompok kata atau frasa yaitu dua kata atau lebih yang menduduki satu fungsi kalimat. Dan yang terakhir, saya akan membahas mengenai pengulangan kata, kata ganti, dan juga kata transisi. Pengulangan kata atau disebut repetisi yaitu perulangan bunyi suku kata atau bagian lain dari kalimat yang dianggap penting. Kata ganti yaitu kata yang menggantikan kata benda atau kata yang dibendakan. Sedangkan kata transisi yaitu kata yang menghubungkan satu gagasan dengan gagasan lainnya. Demikian pembahasan yang dapat saya sampaikan. Jika ada kekurangan, saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.